Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian sebuah cuplikan video tentang audisi acara audisi sebuah pencarian bakat yang diadakan di Italia. Nah, salah seorang peserta audisi itu cukup menarik perhatian dan keberadaannya, bahkan video audisi ini telah ditonton oleh jutaan orang. Nah, kita akan saksikan bersama sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Ya, saudara, sebuah pemandangan yang atau tontonan yang jarang gitu ya kita temukan. Seorang suster ini namanya Christina Susia. Christina Susia ini mengikuti audisi acara The Voice Italia, dan yang menarik adalah yang dipilih suster ini untuk menjadi mentornya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu orang pertama yang membalikkan kursinya gitu ya, yang pakai baju putih, yang penampilannya itu metal banget
gitu ya. Itu yang jadi mentor Suster Christina, dan bahkan ketika acara pencarian bakat ini bergulir di acara final, Suster Christina ini berhadapan dengan runner up yang penampilannya itu sangat rocker. Dan luar biasanya Suster Christina Susia ini menang. Jadi dia menjadi juara The Voice Italia. Nah, setelah dia menang, dia tetap bilang bahwa dia tidak akan meninggalkan komitmen hidup yang sudah dia buat. Dia akan tetap menjadi seorang suster dari Ordo Ursulin. Bahkan ketika dia dikontrak untuk sebuah rekaman dari Universal Music, dia tetap dengan penampilannya yang seperti ini. Nah, mungkin bagi kita terasa aneh. Kenapa toh kok suster ini aneh-aneh ikut acara The Voice yang jelas-jelas itu acara duniawi, acara sekuler, apalagi yang sebagian besar jurinya itu berpenampilan metal, rocker. Tapi suster ini membawa satu macam anomali ya. Nah, waktu dia di pidato kemenangannya, ketika dia menang The Voice dan dia menyampaikan pidato sambutan, dia bilang bahwa apa yang dia lakukan ini dengan dia awalnya memutuskan ikut audisi pencarian bakat The Voice adalah sebuah jawaban yang ia berikan atas perkataan Paus Fransiskus ya, yang mengatakan bahwa pergilah ke lorong-lorong dan sentuhlah orang, beritakan Injil. Nah, Suster Christina mengambil langkah pemberitaan Injil yang berbeda gitu ya. Dia memakai talentanya untuk menjadi berkat gitu ya, dan dia banyak memberikan nilai-nilai melalui karyanya gitu ya. Dia dengan keberadaannya yang menjadi seorang yang terkenal, dia menjadi lebih mudah untuk menyampaikan berita kabar baik itu kepada orang banyak. Nah, saudara, hari ini kita akan juga diingatkan tentang tugas utama kita sebagai pengikut Kristus melalui tema khotbah hari ini, beritakanlah kabar baik. Kalau Suster Christina Susia memilih caranya sendiri untuk memberitakan kabar baik, tentu kita tidak perlu menjadi Christina Susia yang lain karena mungkin kemampuan kita juga berbeda gitu ya. Kita bisa menemukan jalan yang bisa kita tempuh untuk pemberitaan Injil. Nah, tapi sebelumnya kita mau belajar dari firman Tuhan dulu. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 yang tadi saya kutip sebagai kata pembuka ibadah kita hari ini, bahwa memberitakan Injil adalah sebuah keniscayaan. Paulus memakai kata yang rada-rada kasar, celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Artinya memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Kita tidak bisa mengatakan, oh, memberitakan Injil itu biar hanya menjadi bagian orang-orang yang menyerahkan hidupnya secara penuh waktu, baik itu sebagai pendeta atau sebagai evangelis, penginjil begitu ya. Enggak. Memberitakan kabar baik atau Injil adalah sebuah keniscayaan. Artinya, mau tidak mau harus kita lakukan. Suka tidak suka, tugas ini melekat di dalam kehidupan kita. Contoh gampangnya begini, kalau kita berinteraksi dengan orang lain dan ternyata perkataan kita, tindakan kita menjadi batu sandungan, orang akan secara otomatis mengaitkan identitas kita dengan perilaku kehidupan kita. Ya. Ketika kehidupan kita jadi batu sandungan, maka bukan cuma diri kita yang punya nama jelek, tetapi apa yang ada di belakang kita, identitas yang menyertai kita ikut terdampak. Ketika kehidupan kita jadi batu sandungan, itu sama saja kita telah menjelekkan nama Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, kita mau belajar dari Yesus bagaimana ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah. Perikop kita hari ini sebenarnya masih satu kesatuan dengan
ayat yang mendahulunya mulai dari ayat 21. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39 ini adalah kelanjutan dari ayat yang ke-21 sampai 28 yang minggu lalu sengaja saya lewatkan dan saya menjadikannya bahasan untuk kelas PA. Tetapi singkatnya, perikop sebelumnya, episode sebelumnya ini menceritakan tentang Yesus yang mengajar di rumah ibadat. Dan ketika Yesus mengajar di rumah ibadat itu, dia mengajar dengan penuh kuasa sehingga membuat orang yang mendengarnya waktu itu takjub dan mengatakan bahwa pengajaran Yesus tidak seperti guru-guru lain yang ditemukan pada masa itu. Tidak cuma itu, di dalam rumah ibadat itu juga Yesus membuat sebuah karya yang spektakuler ketika ada seseorang di dalam rumah ibadat itu yang kerasukan roh jahat. Ya, jadi kerasukan roh jahat bukan hanya di tempat-tempat umum tetapi di rumah ibadat. Dan Yesus menunjukkan kuasanya dan sekali lagi Yesus membuat orang takjub. Nah, kejadian pertama ini berlangsung di rumah ibadat. Pengajaran dan tindakan Yesus yang mengusir roh jahat terjadi di rumah ibadah. Nah, setelah dari rumah ibadat itu, perikop kita hari ini diawali dengan kata keterangan waktu. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Jadi Yesus setelah dari peristiwa rumah ibadat, Yesus datang ke rumah Simon dan Andreas, dan di sana Yesus menunjukkan karya yang lain dengan cara yang pertama dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ya. Jadi paling tidak kita sekarang jadi tahu siapa murid Yesus yang menikah, ya, yaitu Simon karena dia punya ibu mertua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah itu Yesus menunjukkan kuasanya, bukan hanya kepada ibu mertua Petrus yang disembuhkan dari sakitnya, tetapi Yesus melanjutkan karyanya ketika semua orang yang menderita sakit dan kerasukan dibawa kepadanya dan mereka semua dipulihkan. Ya, ini sebuah peristiwa yang luar biasa, tetapi ternyata Yesus tidak berhenti sampai di situ. Kalau Yesus terus-terusan ada di rumah Simon, mungkin kita bisa bayangkan akan jadi seperti apa. Ya, mungkin orang hanya akan mengenal Yesus ini sebagai seorang tabib yang kalau ada anggota keluarga yang sakit dibawa kepada dia dan disembuhkan. Tugas utama Yesus bukan itu. Maka ketika Yesus merasa waktunya sudah cukup, ia meninggalkan rumah itu, Yesus meninggalkan daerah itu dengan satu tujuan. Dikatakan di ayat yang ke-38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi Yesus tidak melupakan misi utama, bahwa kehadirannya memberitakan Injil kerajaan Allah, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Penyembuhan, pengusiran setan, dan mujizat-mujizat lain sebenarnya hanya contoh kecil dari kerajaan Allah yang Yesus wartakan atau beritakan. Nah, kita akan belajar 3 hal dari cara Yesus memberitakan Injil. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam memberitakan Injil, dia selaras antara perkataan dan perbuatannya. Kalau di rumah ibadat Yesus mengajarkan kerajaan Allah dengan kata-kata, ya, berupa pengajaran yang disampaikan, itu masih berlanjut dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi ketika Yesus menyampaikan berita kerajaan Allah sebagai kabar baik yang memulihkan kehidupan orang berdosa, yang mengangkat kehidupan manusia menjadi lebih baik, itu tidak hanya diucapkan tetapi ditunjukkan Yesus melalui tindakan yang nyata dengan cara yang sakit disembuhkan, mereka yang kerasukan dibebaskan,
Ya, tindakan Yesus menjadi contoh nyata apa yang ia ucapkan, berita tentang kabar baik itu. Jadi orang tidak hanya mengenal kerajaan Allah dari apa yang mereka dengar melalui kata-kata Yesus, tetapi mereka melihat sendiri bagaimana Yesus berkarya mewujudkan itu sehingga orang bisa lihat. Nah, saudara, kalau kita mau memberitakan Injil, yang paling mula-mula yang harus kita koreksi dari diri kita adalah keselarasan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Kita bisa menasehati orang dengan perkataan yang baik. Ya, kita bisa mengucapkan secara panjang lebar apa yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak semua dari kita punya kesungguhan untuk melakukan apa yang kita lakukan. Kita meminta orang misalnya untuk menahan amarah, tetapi ternyata kita sendiri masih kerap kali terbawa emosi dan gagal mengendalikan diri. Kita meminta orang lain untuk bersikap jujur, misalnya ketika kita punya karyawan, ketika kita punya bawahan, tentu kita mengharapkan orang-orang yang jujur di dalam pekerjaannya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah lebih dulu meneladankan kejujuran itu? Kita meminta karyawan kita untuk jujur kepada kita sebagai atasan, tetapi dengan segala macam trik, ya, kita melakukan manipulasi di dalam pekerjaan kita demi keuntungan yang lebih. Ada ketidakselarasan, dan mari kita mengubahnya mulai dari situ, menyelaraskan antara apa yang kita katakan kepada orang lain dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, kalau kita mau lihat pemberitaan Yesus, Yesus tidak pernah memisahkan antara jiwa dan tubuh. Ya. Gampangnya gini, kita mau memberitakan Injil, kita mau mengenalkan kabar baik kepada orang lain, tetapi realitanya orang itu lapar. Kira-kira kabar baik kita nyampe apa enggak? Saya teringat sebuah ungkapan yang sudah lama, mens sana in corpore sano. Ya, artinya rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kan ya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu harus pelan-pelan supaya tidak kebalik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dari ungkapan ini kita bisa melihat bahwa tubuh dan jiwa adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Ini satu kesatuan. Jadi kalau kita mau bicara kepada orang lain tentang kabar baik, kita tidak bisa hanya mengutamakan yang penting mengalami keselamatan jiwa di dalam Tuhan, tapi realitanya dia lapar. Kita tidak bisa memberitahukan kepada orang lain bahwa ada kabar baik, ada keselamatan, ada pemulihan di dalam Tuhan, kalau di dalam kehidupannya mereka secara fisik masih bergumul. Mari kita memulainya juga dari sana. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang di sekitar kita, mereka yang mengalami persoalan fisik, khususnya di tengah situasi pandemi saat ini. Mungkin ada banyak orang yang hanya untuk sekedar makan apa hari ini butuh perjuangan, mengandalkan dari hari ke sehari untuk berkat yang bisa dinikmati untuk hari itu. Mari kita juga memperhatikannya, bukan hanya sekedar mengumandangkan keselamatan jiwa, tetapi kita memulainya dengan memperhatikan kecukupan jasmani, apakah mereka berkekurangan sehingga butuh kita tolong. Dan saudara, yang ketiga, kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang tidak pernah memisahkan antara hal yang sorgawi dan hal yang duniawi.
Hal yang menarik dari perikop ini adalah ketika di ayat yang ke-35, setelah Yesus melakukan karya yang luar biasa, dikatakan di ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Apa yang dia lakukan? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus tetap memperhatikan relasi personal dengan Bapanya. Tetapi relasi personal itu kepada Bapa yang vertikal ini tidak membuat Yesus melupakan karya di tengah-tengah dunia. Nah, saudara, kalau kita mau memberitakan kabar baik, kita perlu punya fondasi yang kokoh di dalam relasi kita dengan Tuhan. Tetapi sekaligus pada saat yang sama, kita juga punya relasi dan karya yang bisa dinikmati oleh sesama kita. Apa yang sorgawi berjalan beriringan dengan apa yang ada di dunia. Seperti sepenggal kalimat di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kabar baik yang mau kita beritakan bukan sekedar kepenuhan keselamatan yang kelak akan kita terima di sorga, tetapi kita mau menyampaikan juga kepada orang lain bahwa apa yang besok akan kita nikmati di sorga bisa kita nikmati mulai sekarang di tengah-tengah dunia ini, ketika kita mengalami karya Tuhan yang memulihkan, karya Tuhan yang sudah lebih dulu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu biarlah kita beritakan kepada orang-orang lain yang pada masa ini sungguh membutuhkan kabar baik. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang, sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.